Kamu pasti pernah mendengar hewan kecil bernama kutu ya? Menurut Wikipedia sih, kutu mengacu pada berbagai antropoda berukuran kecil hingga sangat kecil. Walaupun kecil, ternyata kutu juga bisa sangat berbahaya loh. Waduh, bagaimana bisa ya? Kalau begitu, mari kita simak tentang 9 hewan kutu paling berbahaya di dunia berikut ini. Number 9. Kutu Hailoma. Hailoma salah satu jenis kutu bertubuh besar yang umum ditemukan di Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Kutu Hailoma merupakan satu-satunya kutu yang bisa hidup dalam kondisi gurun loh. Nah, masalahnya adalah ketika kutu Hailoma ini menggigit manusia. Hailoma dewasa yang menggigit manusia akan menularkan patogen serius sobat viral. Sementara itu, Hailoma yang belum dewasa atau disebut dengan nimfa bisa menyebabkan demam berdarah Crimea Congo. Demam berdarah ini memiliki rasio kematian yang cukup tinggi. Nimfa ini biasanya dibawa oleh hewan perantara lain, misalnya burung. Jika kamu terpapar burung yang terinfeksi, maka kamu berada dalam bahaya. Penyakit demam berdarah Crimea Congo dimulai dengan gejala mirip influenza yang muncul secara tiba-tiba. Gejala ini dapat berkembang menjadi pendarahan hebat yang berakibat fatal. Bahkan angka kematian kasus saat ini adalah 10 hingga 40% jika tidak diobati. Penyakit ini pernah menjadi wabah di daerah Mediterania. Number 8. Kutu lumpuh. Seperti namanya, kutu lumpuh atau tick paralysis bisa menyebabkan kelumpuhan sobat viral. Kutu lumpuh mulai dikenal pada tahun 2019 ketika seorang anak berusia 5 tahun dari Amerika Serikat mengalami kesulitan bergerak, menelan, hingga bernapas. Setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui anak itu mengalami kelumpuhan. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh kutu lumpuh tersebut? Ternyata kelumpuhan ini disebabkan oleh neurotoksin yang diproduksi pada kelenjar ludah kutu. Setelah menempel cukup lama ke korbannya, kutu ini akan membesar karena menghisap darah, lalu dia mentransmisikan racun ke korbannya. Racun ini akan menimbulkan gejala-gejala tertentu dalam 2 hingga 7 hari. Gejala ini dimulai dari bagian bawah tubuh, lalu naik ke atas tubuh, menyebar ke seluruh tubuh seiring dengan penyebaran racun dari si kutu. Gejala awal dimulai dengan rasa lemah pada kedua kaki, lalu gejala ini berkembang menjadi kelumpuhan. Kelumpuhan kemudian naik ke batang tubuh, lengan, dan kepala dalam beberapa jam dan dapat menyebabkan gagal napas, bahkan kematian loh. Saat ini tidak ada vaksin yang bisa melawan racun yang ditularkan melalui kutu ini. Oleh karena itu, kita semua harus lebih berhati-hati jika melihat kutu dan sebisa mungkin menghindari area-area yang ada kutunya ya Sobat Vira. Beberapa insektisida atau bahan kimia pembunuh serangga juga bisa menjadi langkah preventif. Kendati pemakaiannya tentu perlu kehati-hatian yang ekstra. Insektisida di sini berperan supaya kutu bisa pingsan dan jatuh dari permukaan kulit alat benda-benda yang kita gunakan, sehingga memperkecil resiko kutu hinggap di atas kulit. Number 7. Kutu kaki hitam. Gigitan kuku kaki hitam dikenal membawa bakteri genus Borrelia sp dan menyebabkan kematian Lyme. Saat menggigit, darah akan dihisap oleh si kutu. Utamanya kutu ini menempel pada area kulit yang tidak terlihat, seperti misalnya lipatan ketiak, paha, dan kulit kepala. Nah, setelah tergigit dan bakteri Borrelia masuk ke jaringan darah, ada beberapa tahapan gejala yang akan kamu alami. Tahap pertama, munculnya ruam yang merupakan pertanda bahwa bakteri berkembang biak dalam pembuluh darah. Tahap kedua, bakteri Borrelia ini sudah menyebar ke seluruh tubuh dan ditandai dengan gejala-gejala yang mirip dengan penyakit flu atau bisa juga seperti nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, gangguan penglihatan, dan sakit pada tenggorokan. Tahap ketiganya, timbulnya mati rasa pada tungkai dan lengan, gangguan mental, gangguan ingatan jangka pendek, sakit kepala berat, sulit diajak berkomunikasi, hingga sulit untuk berkonsentrasi. Number 6. Kutu bintang tunggal. Banyak orang yang mengira bahwa kutu bintang tunggal atau Lone Star Tick ini bisa menyebabkan penyakit Lyme layaknya kuku kaki hitam. Karena setelah digigit kutu bintang tunggal, seseorang akan menderita ruam layaknya gejala pertama penyakit Lyme. Tapi nyatanya, penyakit yang dibawa kutu bintang tunggal bukanlah penyakit Lyme Sobat Viral, karena kutu bintang tunggal tidak membawa bakteri Borrelia. Gejala ruam tadi merupakan salah satu kondisi STARI, alias Southern Tick Associated Rash Illness. Ruam terkadang disertai dengan kelelahan, sakit kepala, demam, dan nyeri otot. Kondisi ini bisa dihadapi dengan pengobatan antibiotik oral. Air liur dari kutu bintang tunggal sendiri bisa menimbulkan iritasi, kemerahan, dan ketidaknyamanan di area gigitan. Number 5. Kutu Jigger.
Tungau penetrans bisa menyebabkan penyakit Jiger, sehingga disebut juga sebagai kutu Jiger. Berukuran lebih kecil dari pasir, kutu Jiger ini berasal dari wilayah Karibia, Hindia Barat, dan Amerika Tengah. Kutu kecil ini hidup di dalam debu dan banyak ditemukan di lantai tanah di sekolah dan rumah, terutama di negara-negara Afrika seperti Uganda misalnya. Serangga parasit ini juga dapat melekat pada ternak, terutama di daerah pedesaan. Sebagai parasit, kutu Jiger membutuhkan inang berdarah panas untuk berkembang biak dan juga untuk makan. Selain manusia, kutu Jiger juga menginangi hewan lain seperti babi, anjing, kucing, dan ternak lainnya. Setelah menempel di permukaan kulit, kutu Jiger akan mulai makan. Jika kamu terkena kutu betinanya, maka akan ada luka atau bahkan lubang di kulit loh Sobat Vira. Luka ini menimbulkan rasa nyeri yang hebat serta menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas. Setelah masuk ke dalam tubuh, kutu betina ini akan bertelur dan menciptakan karung telur seukuran kacang polong. Karung telur ini nantinya akan rontok dan jatuh kembali ke tanah. Saat kutu Jiger telah masuk dan menginfeksi, kutu ini bisa menyebabkan beberapa kondisi, seperti misalnya gatal, nyeri, bisul, peradangan, kehilangan kuku kaki hingga jari kaki yang cacat. Selain itu, komplikasi infeksi yang bisa muncul yaitu tetanus, pembusukan organ, hingga kematian jaringan. Jadi, kutu Jiger ini tidak sampai menyebabkan kematian, tetapi komplikasi infeksinya lah yang berbahaya. Number 4. Kutu anjing. Gigitan kutu dapat menyebabkan rasa gatal pada anjing, hingga bisa menggigit, mengunyah, atau menggaruk dirinya sendiri. Hal tersebut memicu kerontokan bulu, kemerahan, peradangan, hingga luka pada kulit. Untuk kamu yang ingin mencari tahu keberadaan kutu di anjing peliharaan kamu bisa tuh melihat di area berbulu dan di perut, serta paha bagian dalam anjing, karena kutu anjing tidak menyukai cahaya. Nah, masalah kutu anjing ini perlu ditangani segera ya Sobat Viral, karena kutu anjing bisa bertahan hidup lama hingga berbulan-bulan sambil terus bertelur dan berkembang biak menjadi lebih banyak. Kasihan anjing kamu kan? Beberapa cara untuk mengatasi kutu anjing adalah dengan menggunakan obat tetes kutu dan menggunakan sampo kutu anjing. Number 3. Kutu busuk. Seperti namanya, hewan ini beraroma tidak sedap dan sangat menyengat di hidung. Kutu busuk atau kepinding atau tumila adalah serangga yang meminum darah manusia dan hewan berdarah panas lainnya. Kutu busuk suka dengan tempat yang gelap atau di rumah manusia, khususnya pada tempat tidur. Kutu busuk biasa tinggal dan bertelur di lipatan tempat tidur atau bantal, serta tempat-tempat tersembunyi lainnya. Masalahnya nih Sobat Viral, kutu busuk bisa menggigit tanpa disadari korbannya loh. Gigitan kutu busuk akan terasa di pagi harinya dan akan menimbulkan bentol, rasa gatal, serta panas. Selain itu, serangga parasit ini juga bisa menimbulkan penyakit ruam-ruam, efek psikologis, hingga gejala alergi. Nah, ngomong-ngomong soal kutu, kami mau memberikan satu tips nih untuk kamu Sobat Vira. Ketika kamu mengambil kutu, usahakan untuk menggunakan alat bantu ya, seperti capitan, supaya kutu bisa tercabut sempurna. Hati-hati juga saat mencabut kutu. Usahakan agar tubuh kutu tidak pecah, apalagi sampai isi tubuhnya kemana-mana Sobat Viral. Ingat ya, kutu-kutu ini bisa mengandung parasit yang bisa saja membawa penyakit dan mengganggu kesehatan kamu. Akan lebih baik lagi jika pencabutan kutu ini dilakukan secara steril dengan bantuan tenaga medis profesional. Number 2. Kutu kemaluan. Kutu kemaluan atau Teros pubis merupakan serangga parasit kecil yang dapat menempati area berambut di tubuh manusia, terutama di rambut kemaluan. Parasit ini hidup dengan cara menghisap darah melalui kulit dan dapat menimbulkan rasa gatal. Kutu kemaluan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada kutu kulit kepala. Oleh karena itu, kutu ini lebih dapat bertahan pada rambut yang bertekstur kasar dan tebal dibandingkan dengan kutu kepala yang cenderung lebih halus. Gejala akibat terjangkit kutu kemaluan biasanya mulai muncul setelah 5 hari kutu menempati area tubuh. Gejala yang timbul meliputi rasa gatal pada kulit terutama pada malam hari, bintik kecil berwarna biru keunguan pada kulit bekas gigitan kutu, serta demam ringan. Kutu kemaluan dapat menular ke siapa saja, namun penularannya lebih sering terjadi pada orang dewasa yang sudah aktif secara seksual. Kutu kemaluan umumnya menular melalui kontak langsung dengan orang yang terjangkit, seperti pada hubungan seksual, juga melalui barang-barang yang terkontaminasi, seperti misalnya spray, selimut, handuk, dan pakaian. Number 1. Kutu rambut. Kutu rambut merupakan parasit yang hidup di kulit kepala dan mengakibatkan kulit kepala gatal. Parasit ini umum ditemukan pada anak usia prasekolah dan anak usia sekolah yang berusia 3 hingga 11 tahun. Kutu rambut umumnya tidak berbahaya, namun bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan iritasi akibat menggaruk kulit kepala yang gatal. Kutu rambut dewasa berukuran sebesar biji wijen dengan warna coklat atau keabu-abuan.
Parasitnya dapat bertahan hingga 30 hari di kulit kepala manusia, tapi biasanya akan mati dalam waktu 12 hingga 24 jam setelah terlepas dari rambut. Istilah medis untuk penyakit yang disebabkan oleh kutu rambut adalah Pediculosis capitis atau Pediculus humanus capitis. Kamu bisa tertular kutu rambut akibat kontak dengan kepala orang lain yang memiliki kutu rambut melalui benda-benda yang digunakan di kepala seperti topi, syal, atau sisir. Walaupun kutu rambut tidak dapat terbang maupun melompat, kutu rambut bisa merayap dengan cepat. Itu tadi video mengenai 9 hewan kutu paling berbahaya di dunia. Bagaimana nih menurut pendapat kamu sobat?